Definisi plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiat merupakan tindakan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja untuk memperoleh atau mencoba memperoleh suatu nilai maupun kredit dalam sebuah karya dengan cara mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain sebagai karya miliknya, tanpa menyertakan sumber secara tepat dan layak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, plagiat adalah tindakan pengambilan suatu karya, pendapat, dan lain sebagainya dari milik orang lain dan menjadikannya seolah miliknya sendiri. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary tahun 2021, plagiarisme merupakan tindakan mengambil dan menggunakan ide atau tulisan atau penemuan milik orang lain dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Lain hal lagi dengan Reich tahun 2004, plagiarisme adalah tindakan menyalin atau meniru dengan cermat pekerjaan orang lain, baik penulis, komposer, dan lain sebagainya, tanpa izin dan dengan maksud meneruskan hasil karya aslinya. Dari keempat sumber tersebut, jadi dapat disimpulkan plagiarisme. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya jenis plagiarisme itu banyak banget. Salah satunya yang bersumber dari iTenticket, di mana ada 10 jenis plagiarisme dari yang paling sering sampai yang paling jarang dilakukan. Yang pertama, ada secondary source. Plagiasi tipe ini ketika peneliti memanfaatkan sumber-sumber sekunder. Peneliti hanya mengutip sumber primer yang ada dalam sumber sekunder tersebut. Nah, harusnya dia itu mencantumkan sumber sekundernya, bukan yang primer dalam sumber sekunder tersebut. Yang kedua, ada invalid source, di mana plagiasi jenis ini ketika peneliti memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber referensi yang digunakannya. Ketiga, ada duplication. Plagiasi ini terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiah dia yang sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Lalu ada paraphrasing, di mana plagiasi ini berupa mengambil teks dari suatu sumber lalu diparafrasa, tapi tidak disebut sumbernya seakan teks tersebut asli milik dia. Kemudian ada repetitive research. Plagiasi ini ketika peneliti ini menggunakan data dan metode yang sama pada penelitian yang baru tanpa menyebutkan bahwa sebenarnya metode ini tuh sudah pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Kemudian ada replication. Plagiasi ini berupa tindakan mengirimkan naskah ke beberapa saluran publikasi. Lalu ada misleading attribution, salah atau tidak memadai dalam penyebutan pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, mencantumkan pihak yang tidak mempunyai kontribusi pada sebuah riset. Nah, itu termasuk plagiasi jenis ini. Kemudian ada unethical collaboration. Plagiasi jenis ini terjadi ketika orang-orang berkolaborasi, melanggar kesepakatan dan etika yang sudah disepakati bersama saat sebelum kolaborasi. Kemudian ada verbatim plagiarism, yaitu plagiasi ini berupa tindakan mengcopy kata per kata atau karya orang lain tanpa membubuhkan kutipan atau rujukan. Dan terakhir ada complete plagiarism, yaitu plagiasi secara total atau biasa kita tahu sebagai copy paste. Nah, tapi tentunya complete plagiarism ini sangat jarang dilakukan. Selain menurut iTenticket, Turnitin juga mengelompokkan 10 jenis plagiarisme yang umum terjadi, yang didapatkan dari hampir 900 instruktur pendidikan sekolah menengah dan tinggi di seluruh dunia. 10 jenis plagiarisme tersebut antara lain: 1. Klon, yaitu mengkloning atau menyalin tulisan orang lain kata demi kata secara utuh sebagai hasil karya sendiri. Yang kedua adalah Ctrl C, yaitu menulis sebagian besar teks dari suatu sumber tanpa adanya perubahan yang signifikan. Yang ketiga, Find Replace, yaitu mengubah frasa dan kata kunci, tetapi tetap mempertahankan konten utama dari sumber tersebut. Keempat adalah Remix, yaitu dengan memparafrasekan dari berbagai sumber dan ditulis menjadi satu tanpa sumber. Yang kelima adalah Recycle,
yaitu meminjam hasil tulisan karya orang lain terdahulu tanpa mencantumkan sumber ataupun kutipan. Yang keenam adalah hybrid, yaitu menggabungkan sumber yang dikutip dengan sempurna dengan bagian yang disalin tanpa kutipan. Yang ketujuh adalah mash up, yaitu menggabungkan berbagai tulisan yang disalin dari berbagai sumber. Yang kedelapan adalah 404 error, yaitu menggunakan tulisan orang lain tetapi tidak menulis sumber dengan akurat atau bahkan menuliskan sumber mengada-ngada. Yang kesembilan adalah agregator, yaitu melakukan penulisan yang tepat dengan cara mengubah tulisan orang lain tetapi hampir tidak ada sumber yang asli. Yang ke-10 adalah retweet, yaitu sudah melakukan pengutipan secara tepat namun terlalu bergantung pada susunan kata dan atau frasa dari struktur asli teks. Sanksi bagi pelaku plagiarisme. Pada pasal 92 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi ditetapkan sanksi atau ancaman hukuman bagi institusi perguruan tinggi yang melakukan plagiarisme berupa 1. Peringatan tertulis, 2. Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, 3. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan, 4. Penghentian pembinaan, dan yang terakhir pencabutan izin. Pemberian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, yang keenam pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang terakhir pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program sarjana. Sanksi bagi dosen atau peneliti atau tenaga pendidikan yang melakukan plagiat. Sanksinya terdiri dari yang pertama teguran, lalu peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian hak dosen atau peneliti atau tenaga pendidikan, yang keempat penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional, yang kelima pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat, yang keenam pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, yang ketujuh pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, dan yang terakhir pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas cara menghindari plagiarisme. Yang pertama ada pada pengutipan, menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Selanjutnya menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar, sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Yang kedua ada pada parafrase, melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah menggunakan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna dengan tetap menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, menggunakan beberapa aplikasi pendukung anti plagiarisme seperti Turnitin, Wcopyfin, dan lain-lain. Penggunaan aplikasi Zotero, EndNote, dan aplikasi sejenis untuk pengelolaan sitiran dan daftar pustaka.